Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini Mimin akan bahas spoiler Wudong Qiankun, tapi sebelumnya maaf jika video yang ditayangkan tidak sesuai dengan harapan, karena ini memang full spoiler. Sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa subscribe dan like channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita masuk pada isi ceritanya. Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir dengan kematian Kaisar Yimo. Hasil seperti itu menyebabkan dunia benar-benar turun ke perayaan. Harapan demi keputusasaan yang dialami setiap orang mengandung kegembiraan dan kegembiraan yang sulit untuk ditekan. Awalnya, mereka mengira bahwa dunia ini akan berada di bawah kendali Yimo. Siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada tikungan terakhir di ujung jalan ini? Mereka tidak hanya membalikkan situasi, mereka juga sepenuhnya menghilangkan semua ancaman dari Yimo. Dunia ini, yang telah lama dirusak oleh Yimo, akhirnya menjadi damai. 1 bulan setelah berakhirnya Perang Dunia, 3 aliansi besar mulai bubar satu demi satu. Semuanya kembali ke jalur yang benar. Mungkin masih ada banyak perjuangan kejam di dunia, tetapi juga akan ada aliran individu kuat yang terus-menerus diasah dari perjuangan semacam itu. Di masa depan yang jauh dan jauh, monster seperti jenius mungkin sekali lagi muncul entah dari mana, dan maju ke tahap leluhur yang legendaris. Dunia pada akhirnya akan terus maju. Namun, semua orang tahu bahwa bahkan jika orang lain maju ke tahap leluhur, orang itu akan mengalami kesulitan melampaui sosok yang telah menyelamatkan mereka pada saat mereka yang paling putus asa. Leluhur bela diri, Lindong. Pakar panggung Ultimate Ancestor mungkin muncul berkali-kali, tetapi statusnya yang lain unik. Tidak ada yang bisa melampauinya. Itu adalah Master Dimensi. Master sejati dari pesawat ini. Saat itu, alasan leluhur simbol dan Kaisar Yimo datang ke dunia ini, adalah untuk mengendalikan janin dimensi dan menjadi Master Dimensi untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, mereka akhirnya gagal, sementara Lindong berhasil. Dalam Dao Sekte, Lindong berdiri di samping tebing di puncak yang menjulang tinggi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat Dao Sekte di bawah awan yang berputar-putar. Ling Qingzu, King Tan, Little Marten, Little Flame, Life Death Master dan yang lainnya berdiri di belakangnya dan melihat ke punggungnya. Meskipun punggung ini tampak agak kurus, ia memiliki prestise yang tidak dapat dijelaskan. Prestise ini berasal dari posisinya sebagai Master Dimensi. Saya sudah siap. Meskipun dia menyalakan reinkarnasinya, itu belum lama sejak dia melakukannya. Seharusnya masih ada beberapa fragmen reinkarnasinya di dunia ini. Jika saya dapat menemukan fragmen reinkarnasinya, saya akan dapat mengirimnya ke reinkarnasi dan bahkan memastikan ingatannya tetap ada. Lindong menatap Dao Sekte. Dia perlahan mulai berbicara beberapa saat kemudian. Seberapa besar kepercayaan diri yang kamu miliki? Kegembiraan melintas di mata Master Api dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Namun, dia masih bertanya dengan khawatir. Meskipun Lindong sangat kuat sekarang, memicu reinkarnasi seseorang setara dengan kematian. Bagaimana mungkin mudah untuk menyelamatkan seseorang setelah itu? Seharusnya 50%. Lindong bergumam. Jejak kekhawatiran tanpa sadar melintas di hatinya, sementara tangannya tanpa sadar mengepal erat. Meskipun dia saat ini memiliki kekuatan terkuat di dunia ini, apa gunanya kekuatan seperti itu jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan seseorang yang dia cintai? Dia berkultivasi demi melindungi mereka yang ingin dia lindungi. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sebuah tangan lembut dengan lembut memegang tangannya yang besar. Ada perasaan halus dan hangat darinya, menyebabkan emosi Lindong menjadi tenang. Dia menoleh dan melihat peri seperti Ling Qingzu dengan pakaian putih. Matanya yang cantik diam-diam menatapnya. Kelembutan dalam diri mereka tidak bisa disembunyikan. Terima kasih. Lindong juga memberikan tatapan lembut pada Ling Qingzu, yang tidak banyak bicara. Rasa syukur dan kehangatan mengalir di dalam hatinya saat dia memegang erat tangannya. Dia selalu seperti ini, diam-diam menyembunyikan semua emosinya jauh di dalam hatinya. Dia bisa melepaskan keangkuhannya untuknya, dan menjadi lembut untuk menghiburnya. Ketika hatinya berada pada titik terlemahnya, dia selalu diam-diam berdiri di sisinya. Bahkan jika dia tidak berbicara, tindakan seperti itu mampu membuat Lindong merasakan kehangatan. Namun, ketegarannya ini pada saatnya akan menyebabkan hati seseorang sedikit sakit. Dulu, aku hanya melihatmu dari jauh. Sekarang, saya harus mencoba dan menebusnya.
Ling Qingzu tersenyum dan berkata dengan lembut. Lindong menyeringai. Mengingat karakter Ling Qingzu yang menyendiri, hanya dengan benar-benar berjalan ke bagian terdalam dari lukanya, seseorang dapat memecahkan lapisan es dingin yang mendorong orang lain menjauh, dan menikmati gairah dan kelembutan yang disediakan untuk satu orang. Jelas bahwa Lindong awalnya tidak mencapai tingkat ini. Oleh karena itu, Ling Qingzu pada waktu itu tidak memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, dan tidak ada alasan untuk kompensasi. Jika kita berbicara tentang kompensasi, kamu sudah melakukannya ketika kamu mengajariku Zenith Sensing Art. Ling Qingzu sedikit terkejut, dan wajahnya yang cantik dengan cepat memerah. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Lindong. Di matanya ada rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Kamu tahu tentang itu. Saya sudah tahu sejak awal. Lindong menatap Ling Qingzu dengan mata yang sangat lembut. Gigi Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan erat. Dia mengangkat tangannya karena malu dan dengan lembut memukul lengan Lindong. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tidak disangka bahwa orang ini benar-benar telah melakukan suatu tindakan. Kamu harus segera memulai. Lindong tersenyum dan mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, dia duduk di puncak gunung saat kedua matanya perlahan tertutup. Ling Qingzu dan yang lainnya di sampingnya bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius yang dipancarkan ketika dia menutup matanya. Fluktuasi ini sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu sudah menyelimuti seluruh dunia. Setelah itu, ia mulai mencari inci demi inci, mencoba menemukan fragmen reinkarnasi yang mungkin telah tersebar di dunia ini. Lindong akan menyebar ke seluruh dunia ini. Dia menggunakan kekuatan dimensi dan mencari keberadaan familiar tertentu yang ada jauh di lubuk hatinya. Pencarian ini memakan waktu 1 bulan penuh. Namun, wajah Lindong secara bertahap memucat dengan aliran waktu. Dia menyadari bahwa meskipun telah mengaktifkan kekuatan dimensi untuk mencari di setiap sudut dunia ini, dia masih tidak dapat menemukan sedikit pun dari fragmen reinkarnasi yang sudah dikenalnya itu. Upaya sia-sia ini menyebabkan kepanikan meningkat di hatinya yang tenang. Hasil seperti itu benar-benar tak tertahankan baginya. Oleh karena itu, dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan dimensi. Kali ini, dia mencari setiap tempat yang berhubungan dengannya. Sekte Dao, wilayah iblis unik dan area di mana mereka pernah bertarung untuk pohon kuno Yuan abadi. Biasanya, fragmen reinkarnasi akan tetap berada di tempat yang paling melekat pada seseorang ketika dia masih hidup. Jika fragmen reinkarnasi Ying Huan masih ada, dia pasti akan berada di tempat ini. Namun, Lindong meningkatkan area pencariannya. Namun, hasil akhirnya masih sangat kejam sehingga dia tidak berani mempercayainya. 2 bulan kemudian, Lindong membuka matanya. Ekspresi di dalam mereka menjadi agak hampa, dan pembuluh darah telah meluas pada mereka. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia bergumam, "Kenapa, aku tidak bisa menemukannya, kenapa?" Metode ini seharusnya berhasil. Tidak banyak waktu berlalu sejak dia menyalakan reinkarnasinya, dan tidak mungkin bahkan fragmen reinkarnasinya memudar. Kenapa? Jadi begini. Dia dengan menyakitkan memegang kepalanya. Seolah-olah sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di hatinya. Perasaan tak tertahankan ini membuat matanya menjadi merah darah. Lindong, apa yang terjadi? Suara cemas ditransmisikan dari samping, dan Ling Qingzu buru-buru muncul di samping Lindong. Hidungnya terasa masam ketika dia melihat penampilan berantakan yang terakhir, dan dengan cepat duduk di sampingnya. Lindong mengangkat kepalanya dengan cara yang membosankan, dan menatap Ling Qingzu. Seperti anak kecil yang tak berdaya, matanya tiba-tiba semakin memerah. Aku tidak bisa menemukannya, tidak bisa menemukan. Hati Ling Qingzu sakit ketika dia menyaksikan tampilan kelemahan langka ini oleh Lindong. Matanya juga memerah. Dunia ini saat ini tenggelam dalam kegembiraan karena lolos dari bencana. Siapa yang bisa membayangkan betapa sakit yang dirasakan pria yang telah menyelamatkan dunia ini di dalam hatinya? Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa perlahan mencarinya. Jika kita gagal sekali, kita bisa mencoba untuk kedua kalinya. Kami pasti akan menemukannya. Dia mengulurkan lengan rampingnya dan dengan lembut memeluk Lindong. Suaranya begitu lembut seolah-olah dia menghargai sepotong porselen yang rapuh. Lindong dengan erat memeluk pinggang sempit Ling Qingzu. Lama kemudian, dia mengatupkan giginya. Ada tatapan sedikit gila di matanya. Aku pasti akan menemukannya. Dia sekali lagi menutup matanya, dan membiarkan keinginannya tenggelam ke dalam tanah. Namun,
Ada ekspresi ketakutan yang dalam di antara alisnya. Dia takut dengan rasa sakit yang akan dia rasakan jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Ling Qingzu mengamati wajah yang bertekad dan agak lelah, saat matanya memerah. Dia menyadari karakter keras kepala yang terakhir. Matanya sama ketika dia meninggalkan kekaisaran Yan besar untuk mengejarnya saat itu. Mungkin kegigihan yang menyentuh inilah yang menggerakkannya. Life Death Master melihat dua individu yang berpelukan dari gunung lain di dekatnya, dan dia menghela nafas pelan. Emosi yang rumit muncul di matanya. 2 bulan telah berlalu ketika Lindong sekali lagi membuka matanya. Kali ini, ekspresinya suram, sementara tubuhnya sedikit gemetar. Martabat dan aura Master Dimensi tidak lagi hadir. Apa gunanya seseorang yang memiliki kekuatan sebesar itu, jika dia bahkan tidak dapat menemukan wanita yang dicintainya? Ling Qingzu menatap Lindong, yang ekspresinya menjadi semakin hampa, sementara hatinya semakin sakit. Namun, dia hanya bisa diam-diam menemaninya. Dia sadar bahwa hatinya pasti merasa sangat buruk. Harapan sudah menjadi sangat samar. Namun, Lindong akhirnya tidak mau menyerah. Waktu berlalu, Lindong membuka matanya berkali-kali di atas gunung. Namun, cahaya di matanya semakin redup. Tatapan redup dan kusam memenuhi matanya, sementara kerimbunan asli hutan pegunungan tampaknya berangsur-angsur layu mengikuti perubahan suasana hatinya. Harapan memudar. Selama setengah tahun ini, Little Marten, King Tan, Life Death Master dan yang lainnya telah datang. Namun, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa ketika mereka melihat penampilan Lindong. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam pergi. Namun, dari awal hingga akhir, sosok cantik diam-diam menunggu dan merawatnya. Ketika Lindong membuka matanya untuk terakhir kalinya, semangat di matanya benar-benar menghilang. Salju melayang di langit, menyebabkan seluruh dunia tampak putih keperakan dan menyedihkan. Ling Qingzu menatap mata tanpa semangat Lindong, saat ujung hidungnya memerah. Dia akhirnya menoleh, saat air mata besar menetes ke bawah dengan suara percikan. Pada akhirnya, mereka mendarat di wajah Lindong. Dia memutar kepalanya sedikit, dan menatap mata yang sekarang merah di wajah cantik itu. Maaf, aku tahu, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Dia sadar bahwa dia akan melakukan hal yang sama untuknya. Namun, sepertinya dia juga tidak mau melihatmu menyiksa dirimu sendiri dengan cara seperti itu. Tangan Lindong gemetar. Dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara serak, aku telah kehilangan dia untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, saya tidak dapat menggunakan kekuatan ini untuk membawanya kembali. Mengapa? Mengapa? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah. Raungan yang juga berisi rasa sakit yang merobek hati. Hujan deras turun dari langit dan memercik ke wajahnya, membuatnya mustahil untuk mengetahui apakah dia menangis atau hanya hujan. Kedua tinjunya dengan gila memalu tanah. Seolah-olah dia terisak-isak air mata darah. Raungannya berisi keputusasaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya saat menyebar ke kejauhan. Dia telah memberikan harapan dunia ini, tetapi telah membawa keputusasaan pada dirinya sendiri. Murid Sekte Dao yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah gunung tertinggi itu. Mata mereka menjadi sangat merah saat mereka merasakan rasa sakit di dalam lolongan itu, saat gelombang asam menyebabkan mata mereka menjadi basah. Ying Xiao-Xiao melihat sosok yang samar-samar terlihat di puncak gunung. Keputusasaan dalam suaranya memungkinkannya untuk memahami bahwa gadis yang dulu tersenyum hangat dan imut tidak akan pernah kembali. Dia menutup mulutnya saat suara isakan tertahan muncul. Di sampingnya, Ying Xuanzi juga memiliki mata merah. Saat dia menoleh, dia tampak menjadi jauh lebih tua saat ini. Zhou Tong, Wu Dao dan yang lainnya di belakang terdiam. Seluruh Sekte Dao diselimuti suasana yang memilukan. Gagal. Little Marten, King Tan dan yang lainnya bergumam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Master Api dan mereka yang lain duduk di tanah dengan kecewa. Saat itu, mereka telah kehilangan tuan mereka dan tuan pemakan. Sekarang, bahkan dia akan menghilang. Life Death Master memandang semua orang. Dia menghela nafas pelan dan diam-diam menarik diri. Di atas puncak, Ling Qingzu menatap Lindong yang gila. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluknya, sementara matanya memerah. Lindong memeluk Ling Qingzu dengan erat, dan menangis keras seperti anak kecil. Aku tidak dapat menemukannya, tidak dapat menemukannya, tidak dapat menemukannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kita semua tahu ini. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menemukannya.
Air mata jatuh terus-menerus dari wajahnya. Suaranya serak. Mata Ling Qingzu merah saat dia memeluknya. Dia bisa merasakan rasa sakit yang hebat di hatinya. Dia telah menyelamatkan dunia ini, tetapi tidak dapat menyelamatkan orang yang dia cintai. Sosok mungil datang dari jauh, dan duduk di tebing. Life Death Master mengawasi Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang biasanya kuat ini tampak begitu sedih. Kenapa kamu harus begitu serakah? Sudah ada seseorang yang layak kamu cintai di sampingmu. Bukankah lebih baik melupakannya? Life Death Master dengan lembut menghela nafas dan berkata. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak, aku akan menemukannya. Aku tidak akan pernah menyerah meskipun itu sia-sia. Life Death Master menatap wajahnya yang lelah tetapi sangat bertekad. Dia akhirnya tertawa pahit dan berkata, kamu benar-benar tidak memberiku pilihan, sepertinya aku tidak dapat memenuhi permintaan terakhir dari adik perempuan junior. Tubuh Lindong bergetar tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget, dan menatap tajam pada Life Death Master. Kamu tidak dapat menemukan fragmen reinkarnasi adik perempuan, kan? Life Death Master mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat yang jauh. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan, menurut keadaan normal, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya dapat menemukan fragmen reinkarnasinya jika hanya beberapa saat setelah dia menyalakan reinkarnasinya. Namun, ada batasan untuk ini. Batas itu adalah bahwa aturan ini hanya berlaku untuk mereka yang lahir dari dunia ini. Lindong dengan kosong menatap Life Death Master. Bibirnya tiba-tiba menjadi kering karena syok di hatinya. Maksud Anda, ya? Adik perempuan kecil bukanlah seseorang dari pesawat kami, oleh karena itu, kamu tidak akan dapat menemukan fragmen reinkarnasinya. Life Death Master tertawa getir. Dia mengangkat kepalanya, saat adegan tertentu melintas di benaknya. Itu adalah malam sebelum Ying Huan-Huan mengumpulkan kekuatan dalam upaya untuk masuk ke panggung leluhur. Di sebuah pulau di laut, ada seorang gadis dengan senyum yang agak sedih. Kakak senior, tolong bantu aku. Angin laut bertiup. Rambut kristal panjang gadis itu menari, saat dia berkata dengan lembut. Apa itu? Jika sesuatu terjadi padaku, tolong bantu aku menyimpan sesuatu. Saya harap Anda tidak akan pernah memberikan ini kepada Lindong. Mata cantik gadis itu melihat ke arah timur saat dia berkata dengan lembut. Mengapa? Gadis itu diam. Lama kemudian, bahunya yang lemah tampak sedikit bergetar. Dia dengan lembut melipat kakinya yang panjang, dan membenamkan kepalanya di antara lututnya saat dia tersedak, karena aku tidak ingin dia berakhir dengan luka karena aku. Dunia ini sudah memiliki orang-orang yang dia cintai. Dia akan sangat senang selama dia melupakanku. Jalan itu akan lebih sulit, oleh karena itu, aku hanya ingin melihatnya tersenyum, dan tidak terluka di jalan itu. Hatiku akan hancur jika itu yang terjadi. Life Death Master terkejut ketika dia melihat sosok yang terus gemetar di bawah langit malam. Matanya tanpa sadar menjadi lembab. Life Death Master menatap Lindong yang tercengang, saat dia tertawa pahit, dia mengerti kamu. Namun, sulit untuk memiliki pikiran yang jernih ketika seseorang berada dalam situasi itu sendiri. Dia tidak tahu betapa sulitnya melupakan seseorang, terutama jika menyangkut seseorang yang keras kepala sepertimu. Dia mengulurkan tangan kecilnya saat dia berbicara, di mana manik es seputih salju seukuran lengkeng telah muncul. Rasa dingin yang menakutkan menyebar dari dalam manik-manik. Dalam dinginnya ada aroma familiar yang menyebabkan hati Lindong bergetar. Hanya ini yang tersisa setelah dia menyalakan reinkarnasinya. Anda akan dapat menemukan adik perempuan junior jika Anda mengikutinya. Namun, Anda harus menuju ke dunia misterius tertentu. Jalan ini akan sangat sulit. Apakah Anda yakin? Life Death Master menatap Lindong dan berkata. Lindong mengamati butiran es seputih salju yang memancarkan ki dingin. Selanjutnya, tangannya gemetar, dan mereka perlahan menerimanya. Cold Ki melonjak di atas manik-manik es, dan dia sepertinya bisa melihat wajah akrab yang tersenyum hangat. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan kecemerlangan yang luar biasa meledak di dalam matanya yang hitam pekat. Tekad dan senyum yang akrab sekali lagi muncul di wajahnya. Kamu dapat yakin bahwa aku akan menemukannya tidak peduli apa. Terlepas dari medan berbahaya seperti apa yang harus saya tempuh, atau seberapa jauh Anda berada, saya pasti akan menangkap Anda dan membuat Anda tetap di sisiku. Aku akan menemanimu. Ling Qingzu dengan lembut meraih tangan besar Lindong, dan tersenyum. Senyumnya seperti sinar matahari yang hangat, yang bersinar jauh ke dalam hati Lindong.
Tanpa aku, tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan orang bodoh sepertimu. Lindong dengan erat menggenggam tangan Ling Qingzu dan tertawa terbahak-bahak, tentu saja kamu harus menemaniku. Bahkan jika kamu tidak setuju, aku pasti akan mengikatmu ke sisiku. Dia tidak ingin menanggung perasaan kehilangan sesuatu itu lagi. Kebetulan, aku juga cukup penasaran dengan dunia di mana leluhur simbol dan yang lainnya berasal. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk melihat-lihat. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Ling Qingzu menatap Lindong. Kelelahan di antara alisnya telah benar-benar tersapu, dan tampilan heroik telah menggantikannya. Dia tersenyum. Lindong yang familiar itu telah kembali. Tetapi, Lindong tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami tidak memiliki koordinat untuk dunia baru itu. Untuk menuju ke tempat itu, kita perlu menemukan seseorang yang termasuk dalam dunia itu, dan menggunakan orang itu sebagai panduan untuk bepergian melintasi pesawat. Seseorang yang termasuk dalam dunia itu. Ling Qingzu berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Yimo. Tidak, dia telah dimurnikan olehku, dan tidak lagi memiliki kemampuan itu. Lindong menggelengkan kepalanya. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan berkata, itu tidak masalah. Saya akan menggunakan mata dimensi untuk mencari. Karena Ying Huan bisa berakhir di dunia ini, mungkin ada orang kedua yang juga datang ke sini. Lindong mengaktifkan kekuatan dimensi setelah suaranya terdengar. Cahaya primal chaos muncul di antara alisnya, dan berubah menjadi mata primal chaos. Mata itu sepertinya mencakup segalanya. Cahaya menyapu, dan dengan cepat jatuh ke setiap sudut dunia ini. Namun, tidak mudah menemukan seseorang dari dunia lain di sini. Oleh karena itu, Lindong mulai mengerutkan kening seiring berjalannya waktu. Sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari belakang saat Lindong sedang mencari dunia. Little Marten, King Tan, Flame Master, dan lainnya muncul dalam sekejap. Mereka merasa terkejut ketika melihat Lindong tiba-tiba menjadi hidup kembali. Kakak Lindong, kamu baik-baik saja. King Tan berkata dengan gembira. Hatinya hampir hancur ketika dia melihat penampilan Lindong sebelumnya. Ya, aku baik-baik saja sekarang. Lindong menoleh dan tersenyum pada King Tan. Setelah itu, dia dengan penuh kasih menepuk kepala kecilnya. Dengan pergeseran pandangannya, mata dimensi melanjutkan pencariannya. Namun, tubuh Lindong menjadi kaku saat tatapannya beralih, dan ekspresinya juga menjadi aneh. Selanjutnya, dia perlahan menoleh ke belakang, saat cahaya primal chaos yang telah diubah menjadi mata dimensi melilit King Tan. Riak misterius, gelap dan dingin muncul pada sosok King Tan di bawah cahaya primal chaos dari Dimensionai. Fluktuasi ini benar-benar berbeda dari energi apapun di dunia ini. Saudara Lindong, ada apa? King Tan melihat wajah tertegun Lindong, dan juga terkejut. Dia menundukkan kepalanya untuk mengamati dirinya sendiri, sebelum bertanya dengan suara yang hilang. Lindong hanya menatapnya dengan cara tertegun. Di sampingnya, Ling Qingzu sepertinya menyadari sesuatu. Dia menatap King Tan dengan tidak percaya. Mungkinkah King Tan menjadi? Lindong dengan keras menelan ludahnya dan perlahan mengangguk. King Tan sebenarnya adalah seseorang dari dunia itu, kebetulan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Setengah tahun kemudian, gunung di belakang kota Qingyang. Lindong berdiri di udara. Lin Xiao, Liu Yan, Little Marten dan yang lainnya hadir di sisi tebing. Mereka melihat ke langit, dan melihat ruang perlahan terbelah. Retakan ini persis sama dengan retakan besar di antara pesawat yang muncul di kehampaan saat itu. Qingzu, King Tan, Lindong memberi isyarat tangannya ke arah tebing. Dua sosok mempesona bergegas keluar setelah mendengar ini, dan berdiri di kiri dan kanannya. Kakak, setelah kita melewati 3 kesengsaraan reinkarnasi, kamu harus membawa kami untuk melihatnya. Little Marten melambaikan tangannya dan berteriak keras. Haha, baiklah. Saya pertama-tama akan menuju ke sana dan memeriksa tempat itu. Lindong tersenyum menjawab. Dia mengayunkan lengan bajunya, dan 8 lampu keluar dari dalam tubuhnya. Mereka berubah menjadi 8 simbol leluhur. Salah satu simbol leluhur melintas, dan berubah menjadi seorang gadis kecil. Dia adalah Mu Lingshan. Lingshan, ini adalah simbol leluhur kematian kehidupan yang baru dibuat. Masukkan ke dalam tubuh Anda dan beri nutrisi. 1 abad kemudian, simbol leluhur hidup dan mati yang baru akan lahir. Pada saat itu, Anda tidak akan lagi dibatasi olehnya, dan benar-benar berubah menjadi manusia. Lindong menjentikkan jarinya,
dan cahaya hitam dan putih melesat ke tubuh Mu Lingshan. Kakak Lindong, pastikan untuk sering kembali. Mu Lingshan melambaikan tangan kecilnya dan berkata. Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia sudah menjadi master dimensi. Sangat mudah untuk kembali. Ayah, ibu, aku pergi. Lindong melirik Lin Xiao dan Liu Yan saat dia berbicara. Anak kecil, jika kamu tidak bisa membawa kembali dua menantu perempuan, kamu bisa melupakan kembali. Lin Xiao melambaikan tangannya yang besar dan tersenyum menegur. Liu Yan di samping memelototinya dengan cara menuduh. Lindong tersenyum setelah mendengar ini. Dia melihat celah yang perlahan melebar dan mengepalkan tangannya. Aku pasti akan menemukanmu kali ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Lindong kemudian menarik Ling Qingzu dan King Tan saat dia bergegas ke depan. Kekuatan dimensi menyelimuti mereka bertiga. Akhirnya, mereka menembak ke celah dimensional di depan semua orang. Semua orang menyaksikan retakan itu perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri, dan menghela nafas panjang. Beberapa rasa ingin tahu terhadap dunia itu muncul saat mereka meratap. Apa yang akan menunggu mereka di sana? Laut Setan Chaotic, Flame Divine Hall. Tang Xinlian melihat ke arah wilayah Suan Timur yang jauh dari sebuah pavilion, saat ekspresi rumit melintas di matanya yang cantik. Orang itu Lindong seharusnya sudah meninggalkan pesawat ini. Betapa iri. Aku juga ingin pergi dan melihat. Tawa tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tang Xinlian menoleh, dan melirik Mo Luo. Namun, dia tidak berbicara. Muridku yang sombong benar-benar menyedihkan. Cinta bertepuk sebelah tangan terlalu sulit. Mo Luo menghela nafas. Tuan, omong kosong apa yang kamu tanam? Wajah cantik Tang Xinlian memerah saat dia berteriak dengan marah dan malu. Mo Luo tersenyum. Segera setelah itu, dia tanpa daya berkata, mengapa kamu tidak menyuarakan perasaanmu padanya? Menyukainya bukan berarti aku harus bersama dengannya. Tang Xinlian menjawab dengan senyum mempesona. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat saat dia tertawa. Lagi pula, ada begitu banyak pria di dunia ini. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan jatuh cinta pada orang lain. Memang ada banyak pria, namun, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang lebih menonjol darinya. Mo Luo berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Selain itu, apakah kamu benar-benar akan jatuh cinta pada pria lain? Itu sulit untuk dikatakan. Tang Xinlian tersenyum manis dan berkata, jumlah pria yang seperti saya dapat mengantri dari Chaotic Dimensi ke Demon Region. Saya adalah orang yang sangat berubah-ubah, dan tidak akan setia kepada siapapun selamanya. Mo Luo menyeringai dan berkata, mari kita bertaruh. Anda akan mengaku padanya jika Anda tidak jatuh cinta pada siapapun pada saat dia kembali. Apa yang kamu katakan? Wajah Tang Xinlian menjadi merah. Dia memelototinya dan menggigit bibir merahnya. Matanya yang cantik seperti air saat dia mengungkapkan senyum menyihir. Baik, bola balik melalui pesawat. Seberkas cahaya melintas. 3 sosok samar-samar terlihat di dalam cahaya. Lindong meraih King Tan dengan satu tangan, dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi yang berasal dari dunia misterius tertentu di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengoreksi arahnya. Mereka telah bepergian melintasi pesawat selama hampir sebulan. Kakak Lindong, apakah kita masih belum sampai? King Tan melihat aliran dimensional di sekelilingnya, dan bertanya dengan suara bosan. Kita harus segera tiba. Lindong tertawa. Ekspresinya tiba-tiba berubah, saat kecepatan mereka berjalan melambat. Dia melihat ke tempat yang sangat jauh saat mata dimensi muncul di antara alisnya. Pandangannya menembus kabut dimensi. Tiba-tiba, dia melihat 3 sosok di tempat yang jauh. Kelompok itu juga terdiri dari 1 pria dan 2 wanita, dan mereka tampak seperti sepasang kekasih. Pria di tengah mengenakan jubah hitam, dan membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Lindong tampaknya merasakan fluktuasi yang sangat panas dari tubuh yang terakhir. Saat Lindong menembus kabut dan melihat pria berjubah hitam, yang terakhir juga sepertinya merasakannya. Dia mengangkat kepalanya, dan mata hitam itu melihat ke arah Lindong. Setelah itu, senyum ramah muncul. Selain itu, dia dengan lembut menangkupkan kedua tangannya dari jauh. Lindong melihat ini dan juga tersenyum menangkupkan kedua tangannya. Namun, dia tidak berlama-lama. Dengan lambaian lengan bajunya, dia membawa Qingzu dan King Tan dan melanjutkan perjalanan mereka. Dunia misterius itu hampir dalam jangkauan. Trio Lindong menghilang ke kejauhan. Di tempat jauh yang sama,
Dua wanita di samping pria berjubah hitam memperhatikan tindakannya. Wanita yang anggun dan sangat cantik itu dengan tersenyum bertanya, "Ada apa saudara Xiaoyan?" "Tidak, saya melihat orang yang sangat kuat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan ketertarikan padanya. Semoga kita akan bertemu lagi. Ayo pergi." Pria berjubah hitam itu tertawa, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, ketiganya berubah menjadi sinar cahaya yang berangsur-angsur menghilang. Arah yang mereka tuju juga adalah dunia baru itu. Itu pasti akan menjadi tempat yang paling menarik. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.